استقيموا واعتدلوا teruskan kepada sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Qasim Satuni hafizahullah taala. Kepada beliau kami persilakan yang bersangkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dibentangkan, dipaparkan di seluruh penjuru, di seluruh ufuk. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan membentangkan ayat-ayat kami di seluruh penjuru. Wa fi anfusikum, dan juga pada dirimu. Hatta yatabayyana annahul haq. Dengan ayat-ayat itu jelaslah bahwa yang kita sembah itu, yang kita taati itu benar-benar hak. Salah satu di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bukti wujudnya dan bukti kekuasaannya adalah memasangkan manusia dengan cara dan aturan yang syar'i sesuai dengan agama, yaitu pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di satu ayat yang sangat populer di acara-acara pernikahan, di acara-acara walimah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara ayat-ayat Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia menciptakan pasanganmu dari jenis kamu sendiri, dari jenis manusia, bukan dari jenis binatang, bukan juga dari jenis jin. Allah memasangkan manusia ini menjadi istrinya, menjadi suaminya dari jenis manusia itu sendiri. Allah tidak pasangkan dengan binatang, Allah tidak pasangkan dengan jin. Bahkan Allah tidak memasangkan dengan malaikat, karena malaikat tidak disebutkan ada jenis kelaminnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah alitaskunu ilaiha.
Allah memasangkan antara jenis manusia laki-laki dan perempuan agar mereka itu sakinah. Mereka itu mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan jiwa. Dan tidak cukup di situ. Kalau pernikahan ini terus dibina dan dibangun, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kamu itu rasa cinta, mawaddah, warahmah, dan rasa kasih sayang. Allah tutup ayatnya dengan kembali menegaskan bahwa fenomena itu adalah merupakan ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang menggunakan fikirnya atau menggunakan pemikirannya. Mari kita tadabbur ayat ini jamaah sekalian, agar betul-betul kita merasakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita betul-betul merasakan bahwa pasangan kita ini adalah ayat. Bahwa pernikahan ini, syariat pernikahan ini betul-betul adalah ayat Allah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara ayat-ayat Allah. Ayat di sini yang dijelaskan di dalam ayat ini adalah ayat kauniyah sekaligus ayat tanziliyah. Jadi ada dua jenis ayat. Ayat itu artinya tanda. Tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara mengenal Allah adalah lewat ayatnya. Ayatnya Allah itu bukan hanya ayat Qur'aniyah, ayat tanziliyah, tapi ada juga yang disebut dengan ayat kauniyah, ayat yang diciptakan. Seperti penciptaan langit, bumi, beserta fenomena yang terjadi antara langit dan bumi itu adalah tanda-tanda yang sangat jelas bahwa Allah ada dan Allah Maha Kuasa. Nah, di ayat ini surat Ar-Rum ayat 21, apa di antara ayat Allah itu? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahwa Allah menciptakan pasanganmu dari jenis kamu sendiri. Jadi berpasangan, menikah. Sesuatu yang dipasangkan itu mestilah berbeda. Tetapi di sana ada unsur-unsur atau sarana-sarana yang bisa menyatukan. Di sini jamaah sekalian, hikmahnya kita dipasangkan dengan sesama jenis kita. Coba kita bayangkan bagaimana kalau kita dipasangkan dengan binatang. Bagaimana kalau kita dipasangkan dengan jin. Kalau ada pernikahan atau ada yang melahirkan anak lalu ditanya mana bapaknya, dia berada di alam gaib. Mungkin saja dia ada yang memahami itu sudah meninggal. Tapi kalau ditanya lagi apa yang dimaksud dengan alam gaib, dia berada di kelompok sana, di kelompok alam gaib jin. Orang kaget. Begitu dikatakan bapaknya jin, weh, kita kaget, semua bisa ketakutan, anak-anak bisa lari. Sebab jin itu selalu diidentikan dengan syaitan. Sekalipun tidak semua jin itu jadi setan. Ya, tidak semua jin itu jadi setan. Setan itu kan prajurit-prajurit iblis. Iblis adalah komandannya setan. Dan yang bisa dijadikan prajurit, anak buah adalah manusia dan jin. Tetapi tidak semuanya.
Tidak semuanya jin itu jadi otomatis jadi setan, sebab setan itu adalah sifat. Ya, jin ini adalah salah satu jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan manusia. Tetapi tidak semuanya jadi setan. Nah, coba kita bayangkan bagaimana kalau kita ini dipasangkan dengan jin. Kita dipasangkan dengan binatang. Kemudian hikmah yang kedua yang kita bisa petik di sini, bahwa setiap yang dipasangkan itu mesti ada perbedaan, tetapi di sana ada potensi-potensi yang bisa menyatukan. Di dalam surat Ali Imran ditegaskan, walaysa dzakaru kal untha, dan tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi pasangan kita ini yang harus kita pahami untuk membangun sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dulu yang harus kita pahami, bahwa pasangan kita itu berbeda. Suami kita pasti beda dengan kita, istri kita pasti beda dengan kita. Nah, perbedaan ini harus kita ketahui. Kalau kita ketahui, inilah yang harus melahirkan pemahaman. Kita harus memahami bahwa oh memang istriku begini, oh memang suamiku seperti ini. Wanita umumnya memang suka bicara. Itu memang, makanya kecerdasan wanita itu ada pada kecerdasan linguistik. Ya, menurut hasil penelitian, wanita itu bisa mengeluarkan kata-kata per hari 18.000 sampai 20.000 kata. Sedangkan laki-laki hanya kurang lebih 9.000. Jadi hampir 2 kali lipat. Makanya kalau Anda di atas mobil yang punya mobil, ya bisa bandingkan berapa banyak kata-kata yang kita keluarkan di mobil dibandingkan dengan istri kita. Istri kita ngomong terus, awas pak, itu sudah berapa? Ya. Kalau dia mendampingi kita, itu kata-kata awas itu sudah berapa kali terlontar itu. Belum ngomong sana sini kalau kita bantah, ya biarkan bu. Saya ini bukan orang baru kemarin belajar naik mobil. Mulailah di situ muncul keluar semua kata-katanya. Jadi bisa dibandingkan di atas mobil saja, di atas kendaraan saja, itu sudah bisa 3 kali lipat. Jadi memang begitu. Jadi memang perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kodratnya adalah suka bicara. Bagaimana caranya kita memahami? Bagaimana caranya kita memahami bahwa istri kita suka bicara? Kita dengar. So itu pembicaraan tidak efektif kalau kita tidak siap mendengar. Untuk mendengar butuh kesabaran. Bahkan ada istilah fannul insat, seni mendengar. Ya, dalam ilmu public speaking ada yang disebut dengan seni mendengar. Yang paling harus mempelajari seni mendengar ini adalah laki-laki. Kalau Anda tidak siap mendengar, maka yang akan terjadi nanti kata-katanya, pembicaraannya wanita ini akan lari ke tetangga, akan lari ke majelis taklim. Itu masih untung, itu masih baik. Tapi kadang-kadang lebih banyak lari ke media sosial. Ya, akan lebih banyak lari ke media sosial. Ini sudah bisa memperparah kita punya problema keluarga. Kalau sampai istri kita penyaluran kata-katanya itu lewat media sosial, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram, lari ke situ. Kenapa? Karena kita tidak siap mendengar. Karena itu di sini kunci sebenarnya membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Laki-laki harus memiliki kesabaran mendengar dari sang istri. Memang dia diciptakan untuk
mohon maaf cerewet. Ya, tapi dengan cerewetnya itulah yang menyebabkan anak-anak kita pintar bicara. Ya, itu kan pembicaraan, bahasa itu kan susunan kata-kata. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan sesungguhnya kami mengajarkan kepada Adam itu nama-nama, kata-kata, rangkaian kata-kata itulah yang membentuk kalimat. Kalau kata-kata ini bermanfaat, maka itulah ilmu. Nah, karena istri kita ini ditakdirkan memiliki kosakata yang banyak, itulah yang menyebabkan anak kita pintar bicara. Makanya kalau ada istrinya yang sabar, karena ini kan tadi sifatnya umumnya, sifatnya global. Ada saja istri-istri tertentu yang tidak suka bicara. Sebagaimana juga ada juga laki-laki yang cerewet. Ya, tapi kita kan alal ghalib kata orang Arab, ya. Secara umum globalnya perempuan itu cerewet, perempuan itu suka banyak bicara dan laki-laki itu banyak diam. Nah, tetapi ada saja satu dua ya yang tidak umum, satu dua laki-laki yang cerewet, perempuan yang pendiam. Kalau ada di antara istri kita yang pendiam, itu biasanya anaknya lambat bicara. Lambat bicara. Dan kenapa biasanya anak-anak juga omongannya tidak jelas, vokalnya tidak jelas, karena mungkin ibunya mengikuti gaya bahasa anaknya. Cicu-cicu itu biasanya ada kedengaran begitu. Kenapa ini semua bunyi cacu-cacu? Karena ibunya juga dia ikuti bahasanya anak-anak. Mestinya berbahasa kepada anak-anak jelas, makan, minum, jangan andeh, nunu apa macam-macam, ya, mau nunu nak, mau ini nak, ya, diperjelas, mau makan, mau minum, mau berak, mau buang air, ya, jangan beol, ya, beol nanti akhirnya kemudian diperkenalkan kata berak, dia tidak tahu, yang dia tahu beol. Ajarkan bahasa yang jelas. Seorang istri juga harus memahami bahwa kosakatanya suami itu tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak, apalagi kalau dia sudah dari luar, ya, apalagi suaminya penceramah. Kemudian juga di kantor dia adalah pimpinan, sudah keluar semua. Ya, keluar. Biasanya pulang itu tidak terlalu banyak lagi kosakata. Karena itu dilayani saja, tidak usah diajak bicara. Sudah dalam keadaan capek, sudah keluar semua kata-kata juga hampir habis, tidak usah diajak bicara, ya, tapi dilayani saja. Nah, ini satu perbedaan yang perlu kita pahami. Ya, dari perbedaan inilah dibangun kesamaan, dibangun kesepamahaman. Kalau kita saling memahami, maka insya Allah inilah yang merupakan pilar-pilar penting untuk membangun litaskunu ilaiha. Termasuk diantaranya jamaah sekalian yang sama berbahagia, wanita itu perasaannya sensitif. Wanita itu perasaannya sensitif. Karena itu hati-hati kalau kita bicara. Ya, hati-hati kalau suami bicara dengan istri. Sebab dia sensitif, mudah tersinggung, mudah menangis. Kata psikolog bahwa laki-laki itu kontemplasinya ketika menghadapi problema, dia diam. Jadi kalau ada masalah, laki-laki itu ada masalah, dia memilih diam. Dia berkontemplasi, dia memohon solusi dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara diam. Tetapi perempuan kalau ada masalah solusinya itu ngomong. Solusinya menangis dan bicara, ngomong. Itu harus dipahami. Yang seperti ini harus dipahami. Jangan kita seorang suami ini cengeng sekali, ini sedikit-sedikit menangis lagi. Ya memang begitu perempuan. Ini waja'ala bainakum litaskunu ilaiha. Allah menciptakan pasangan kita ini dari jenis yang berbeda. Dari jenis yang berbeda memang berbeda. Dari bentuk fisik, dari psikologinya juga berbeda. Nah, ini yang harus dipahami.
Tetapi ada yang bisa menyamakan. Ada yang bisa menyamakan dan bisa menyatukan. Itulah Islam. Itulah fikrah pemikiran Islam. Itulah akidah Islam. Itulah syariat Islam. Semua kalau kita kembalikan kepada agama ini yang bisa menjadi pemersatu. Bisa menjadi penyatu. Kemudian litaskunu ilaiha. Jadi tujuan pernikahan itu memang untuk memenuhi salah satu selain kebutuhan biologis, yang terpenting di sini adalah kebutuhan psikologis. Ya. Apa itu? Ketenangan jiwa. Jadi biar bagaimana kayanya seorang laki-laki, biar bagaimana dia banyak mengumpulkan materi, kalau dia tidak punya istri itu tidak sama psikologinya dengan yang punya istri. Demikian juga biar banyaknya gelarnya seorang wanita, kalau dia tidak punya suami, itu beda psikologinya dengan yang punya suami. Jadi jalan untuk meraih sakinah itu lewat pernikahan. Karenanya kalau sudah mampu anak kita ini sudah memungkinkan, kita nikahkan cepat. Agama malah menyatakan siapa seorang hamba yang bisa menikah, maka Allah telah menyempurnakan separuh agamanya. Selebihnya sisa dia bertakwa. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah menjadikan juga dari pernikahan itu, kalau dia terus bisa dibina, bisa dipertahankan, bisa dirawat, bisa dijaga harmonisasinya, apa Allah melimpahkan mawaddah. Apa mawaddah itu? Cinta yang dibangun oleh hal-hal yang bercorak fisik. Apa dari wajah, dari kecantikan, dari ketampanan, dari body, ya, dan seterusnya. Makanya semua yang habis menikah itu kecenderungannya ke sini mawaddah, sehingga ada yang disebut dengan bulan madu. Itu rasa cintanya besar. Nah, kita masih harus berjuang, bukan hanya cinta level 1, tapi naik cinta ke level yang tertinggi. Warahmah. Warahmah ini adalah kecintaan dan kasih sayang yang dibangun di atas agama, kesepemahaman. Makin kuat agama kita, makin kuat kita memelihara agama, merawat iman, ya, dan makin kuat pemahaman kita, memahami kita punya pasangan, itulah yang disebut dengan rahmah. Rahmah ini tidak bercorak fisik lagi. Ini banyak diperoleh oleh pasangan-pasangan yang sudah usia pernikahannya sudah di atas 30 tahun. Di atas 40 tahun. 30 tahun ini sudah warahmah. Kalau masih ada yang masih rukun, itu dia sudah mendapatkan rahmah. Dia sudah tidak bercorak fisik lagi. Usianya mungkin sudah 50 tahun, sudah mulai keriput, sudah mulai jatuh giginya sana sini. Kalau dibuka rambutnya sudah kelihatan putih-putihnya. Ya, tidak sama dulu waktu baru menikah kencang-kencang semua. Ya, ini sudah umur 40 tahun, 50 sudah lembek-lembek ya semua. Ya. Maka kenapa bisa rukun? Itu bukan lagi karena kencangnya, bukan lagi karena cantiknya, bukan lagi karena tampannya. Karena apa? Karena agama, karena kesepemahaman, karena mampu menguasai emosi. Inilah yang disebut dengan rahmah. Sehingga ada yang sampai 80 tahun nenek-nenek masih terus, Masya Allah, kalau menyeberang, ya, itu tidak mau pisah tangan. Bahkan kalau pergi lihat cucunya, itu tidak tenang kalau dia tidak ada kakek. Ya, dia harus cepat pulang. Kenapa? Karena selalu dia rindukan sama-sama dengan kakek. Inilah warahmah. Nah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian ini ada ayat bagi orang yang mau berpikir. Mari kita pikirkan, Pak, sehingga kita menemukan di mana letak ayatnya. Letak ayatnya yang paling utama, kebutuhan laki-laki itu, ya, terutama kebutuhan biologis, itu betul-betul ada sama perempuan. Ya, mohon maaf kalau sedikit saya berbahasa vulgar. Ya, saya berbahasa vulgar. Itu kalau kita menimba air di sumur pakai apa namanya? Pakai timba kan? Ya, pakai timba. Jadi timba itu ibarat miliknya laki-laki. Sedangkan sumur itu adalah miliknya perempuan.
Ya, coba kalau hanya sumur tidak ada timbanya. Bagaimana caranya diambil itu air? Ya, coba kalau timba saja tidak ada sumurnya, apa yang mau ditimba? Ini betul-betul Allah memasangkan. Milik timbanya laki-laki itu Allah siapkan sumur. Sumurnya perempuan itu Allah siapkan timba. Ya, lebih detail lagi, itu pasangannya baut mor. Ya, itu pasangannya baut mor. Kira-kira bisa kalau baut dengan baut? Tidak bisa, Pak. Baku tenta-tenta itu orang bilang. Ya, baku ini kering-kering. Tapi kalau begitu ketemu antara baut dengan mor, enak sekali. Sampai dikencangkan. Ya, sampai kencang betul. Inilah salah satu di antara bukti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pintarnya itu Allah menciptakan hambanya, dipasangkan betul-betul apa yang dibutuhkan oleh laki-laki ada sama perempuan. Apa yang dibutuhkan oleh perempuan ada sama laki-laki. Makanya saya tidak habis heran kalau ada perempuan cenderung kepada perempuan. Bagaimana itu? Ya, mur dengan mur, sumur dengan sumur, sumur dengan sumur berkelahi. Kenapa bisa jadi enak? Ada setan di situ yang kasih enak. Ya, keenakan yang sifatnya semu, kenikmatan yang sifatnya semu. Ya, kenapa bisa ada berpasangan antara laki-laki dengan laki-laki? Kenapa bisa itu? Ya, baut dengan baut, timba dengan timba, baku begini ya, tang ya. Kenapa bisa enak? Ada setan yang membumbu-bumbui. Tapi coba lihat, kalau kita kembali pada fitrah kita sebagai laki-laki, kita sebagai jantan, kemudian istri kita betul-betul betina, disitulah kenikmatan. Bahkan menurut para ahli, salah satu di antara hormon kebahagiaan itu pada hubungan suami istri. Makanya lihat tanda-tandanya pasangan kita itu mendapatkan hormon kebahagiaan, habis dia berhubungan suami istri itu langsung tidur nyenyak. Ya, langsung lemas, tetapi dia tidur nyenyak. Besok pagi minta apa pasti dikasih. Tapi coba kalau semalaman, ya, dia tidak tersalur dia punya keinginan, ya, maka dia akan tidur dalam keadaan tidak nyenyak dan besoknya mau minta apa tidak? No. Ya, kenapa? Dia tidak mendapatkan hormon endorgen kata para ahli. Jadi suami itu kalau telah mencapai puncak orgasme dengan istri, dia mendapatkan hormon endorgen. Itulah hormon kebahagiaan. Makanya kata Ibu Aisyah Dahlan, jangan diganggu-ganggu. Kalau dia sudah lemas tidur, jangan diganggu-ganggu. Biar dia pulas supaya dia nikmati hormon endorgennya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.